Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PKS banyak kehilangan suara di berbagai daerah. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa PKS ini tumbang ya di kandang sendiri. Di kandang sendiri begitu babak belur PKS ini begitu. Apa yang kita lihat hari ini? Apa kesalahan dari PKS ya? Nampaknya ya semua orang akan menghukum ya PKS. Akibatnya apa? Coba kita analisa bersama bahwa PKS selama ini dengan sosok Anies Baswedan yang dikenal dengan anak abah ya, tanpa elektoral kemarin saya kira PKS tidak ada apa-apanya. Bukan PKS karena didukung oleh rakyat. Jelas terbukti hari ini. Bagaimana di Pilkada DKI Jakarta ya? Kalau kita merujuk data yang kemudian muncul di Pilkada DKI Jakarta, Pramono Rano Karno ya yang menang di situ 50%, sedangkan Ridwan Kamil 39 dan Pangrikun 10%. Artinya secara logika apa yang kemudian didapatkan oleh PKS? Menteri tidak ada dia begitu kan ya. Gabung ke Kimplas. Apa coba? Gara-gara gabung kepada Kimplas, PKS anjlok. Banyak suara-suara kehilangan. Di kandangnya sendiri anjlok mereka. Di Jabar mereka anjlok Ahmad Sayhu begitu kan ya. Di Depok juga bertahun-tahun begitu. Hampir 2 dekade ini PKS tetap memimpin. Tapi sekarang ini juga babak belur mereka. Pada akhirnya PKS tumbang begitu kan ya. Apakah jangan-jangan karena gabung kepada Kimplas? Atau jangan-jangan karena meninggalkan Anies Baswedan ya? Atau siapa begitu kan? Jelas di situ ada pengaruh besar. Ada pengaruh elektabilitas dari Anies Baswedan. Ada pengaruh secara elektoral ya ketika PKS ini sangat tinggi posisinya. Ternyata tanpa Anies Baswedan PKS juga anjlok. Bisa-bisa. Saya garis bawahi sekarang ini. Bisa-bisa PKS ini akan hancur di parlemen nanti di tahun 2029. Ternyata kandang PKS juga hancur lebur begitu kan ya. Mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini begitu ya. Padahal data ini sudah di DKI Jakarta. Coba kita lihat ya hasil dari Quick Count begitu kan ya yang sekarang ini muncul begitu di Jabar. Coba kita lihat saja. Hasil Quick Count Pilkada Jabar 2024 versi Litbang Kompas dan indikator Deddy Mulyadi ya Erwan unggul ya. Dan bahkan Ahmad Sayhu hanya mendapatkan 18%, Deddy Mulyadi 61%, JJ Ronald 9% dan kemudian Acep Gitalis ya 10%. Artinya apa? Jauh mereka begitu kan. Akibatnya apa yang terjadi? Ya keok. Ya di Jabar keok, di DKI Jakarta keok, di Depok juga keok. Coba di apa namanya? Di Depok. Padahal ya imam ini kan incumbent di situ begitu. Seharusnya mereka menang begitu kan. Akhirnya dominasi PKS di Kota Depok setelah hampir 2 dekade ini. Hasil Quick Count Imam Ririn kalah telak di situ. Mau bagaimana lagi coba kalau sudah seperti itu? Di kandangnya sendiri sudah keok apalagi dengan yang lain. Ini akibat karma meninggalkan Anies Baswedan. Akibat karma bagaimana yang membengkang terhadap anak-anak abah. Jangan lagi kemudian PKS mengatakan saya solid. Solid dari mana kalau kalah seperti ini? Sudah terbukti kok begitu kan? Artinya apa? Artinya anak abah itu punya loyalitas tinggi. Punya tiket untuk menentukan pilihan. Tapi kenapa PKS juga meninggalkan Anies Baswedan pada waktu itu? Malah lebih gabung kepada Kimplas. Apa yang mau didapatkan sekarang ini loh begitu kan? Mau dapat apa? Menteri sudah tidak ada. Kekuatan di Pilkada DKI Jakarta sudah tidak ada. Ya, di Depok sudah tidak ada. Di Jawa Barat sudah tidak ada. Sekarang tumbang. Apa yang mau diharapkan PKS ini? Ya, mau bagaimana lagi? Saya tidak habis pikir begitu kan ya. Coba kita lihat saja ya. Anies Baswedan itu diibaratkan dengan punya dukungan yang mentalitas dan dukungan loyalitas yang sangat tinggi begitu kan. Sangat-sangat disayangkan kalau memang ya ini benar-benar ditinggalkan begitu kan. Sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini ya kalau kita melihat data kekalahan dari PKS ini. Daftar kekalahan PKS di kandang sendiri Depok, Jabar hingga Jakarta. Nah,
Apa? Saya sudah mencatat beberapa kali begitu kan bahwa PKS ini tidak ada. Suaranya sudah hilang semua, Bro. Jadi apa yang mau diandalkan nanti di tahun 2029 kalau tidak ada tokoh yang kemudian bisa dipercaya oleh masyarakat, oleh rakyat? Jadi makanya PKS jangan cari-cari alasan sana sini begitu kan ya. PKS masih saja terpengaruh dengan rayuan-rayuan mereka, dengan rayuan-rayuan Mulyono sana sini, masih saja terpengaruh. Yang kita sesalkan sekarang siapa coba begitu? Ingat, di tahun 2029 ada hashtag yang mengatakan dan menggema di situ adalah ya tinggalkan PKS. Ada yang menghashtag seperti itu begitu. Dan itu menjadi trending kemarin di X begitu kan ya. Jadi secara tidak langsung ya sekarang kita buktikan aja yang lebih kuat anak Abah atau PKS. Ngeri-ngeri sedap ini begitu kan. Padahal kita tahu begitu kan ya, Ahmad Sayhu dengan Anies Baswedan mereka sudah saling bertemu begitu kan ya. Sudah saling mendukung. Ya tetap aja mereka begitu kan. Akibatnya karma-karma mereka. Seharusnya loyalis Anies Baswedan di PKS Jabar seharusnya tidak 18%. Setidaknya 40% lah begitu kan. Ya kemana anak Abah di Jabar? Nah itu kan pertanyaannya sekali. Anak Abah di Jabar kemana? PKS Jabar yang kemudian menjadi kandang di Jawa Barat. Kemana hari ini kok tidak muncul? Masa ia hanya mendapatkan 18%? Inilah akibatnya hukumannya. Ya, saya masih belum menemukan data yang kemudian menunjukkan bahwa kader-kader PKS ya menghukum PKS-nya sendiri, partainya sendiri begitu kan. Akibat ulah-ulah mereka, mungkin saya masih belum menemukan data itu begitu kan. Ya, nanti saya cari data dan fakta yang ada. Makanya saya kira banyak hal-hal yang kemudian kita amati begitu kan sekarang ini sangat-sangat disayangkan. Ahmad Sayhu mencela-mencela. Awalnya seandainya di Pilkada Jakarta mendukung Anies Baswedan dan mengusung Anies Baswedan, dia punya kekuatan luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa. Di Depok akan menang di situ. Ya saya 20 tahun begitu kan di Depok. PKS tetap menjadi konsisten, tapi pada akhirnya tumbang juga. Inilah kekalahan dan strategi yang masih saja terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Mulyono. Jadi inilah akibatnya begitu kalau membangkang sana sini begitu kan ya. Seharusnya bagi kami yang nggak usah lah hal-hal kayak begituan begitu kan ya. Dalam artian bahwa PKS harus konsisten. Sudah jelas-jelas didukung anak Abah, sudah jelas-jelas didukung oleh para pendukung-pendukung Partai Nasdem, Partai PKB. Malah berlabuh kepada Ridwan Kamil, ya. Jelas sekarang sudah kalah begitu kan. Apalagi Suswono-nya blunder masalah soal janda di situ begitu kan. Sangat disayangkan memang hal-hal kayak beginian. Maka saya tetap mengingatkan bahwa ya saya pribadi bukan siapa-siapa. Anak Abah itu dahsyatnya luar biasa ya. Di Pilkada DKI Jakarta bisa menang satu putaran loh begitu ya. Anak dahsyatnya anak-anak Abah. Makanya saya sering mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tokoh nasional. Kenapa kok masih ya seperti itu PKS? Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Nampaknya PKS sudah sombong ya. Mentang-mentang di kursi DPRD Jakarta sudah menjadi paling tinggi. Tiba-tiba begitu tidak mau dengan sosok Anies Baswedan. Sekarang kan sudah terbukti begitu kan ya bahwa yang kuat di situ adalah pendukung Anies Baswedan bukan PKS-nya. PKS-nya tidak ada apa-apanya. Coba bayangkan kalau PKS ya bersama dengan rakyat, kenapa di Jabar kok bisa keok? Hanya mendapatkan 18%. Ya buat apa di situ begitu kan ya? Dalam artian bahwa ini kan kecil sekali secara elektabilitas dan popularitasnya. Apalagi ya secara quick count begitu kan rendah sekali di situ begitu ya. Kalau sudah rendah seperti ini mau bagaimana lagi begitu ya. Ini dari Kompas ya, hitung cepat dari pilkada jauh mereka kalahnya 18% itu ya jauh begitu dibandingkan dengan Deddy Mulyadi 61%. Tidak jauh beda lah dengan hal-hal kayak beginian. Makanya ya keok sana keok sini keok sana keok siapa yang menjadi kekuatan di situ padahal
ya di DKI Jakarta, di Depok, di Jabar. Ini yang paling punya kekuatan. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah nggak usahlah mengharapkan itu di tahun 2029. Kalau tidak mendukung Anies Baswedan. Iya, kalau Anies Baswedan maju. Kalau tidak, keok di parlemen. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu ya. Tapi ya inilah politik yang ada begitu. Saya menganggap bahwa PKS ini sekarang ini sudah tidak punya taring begitu kan ya. Inilah karma yang kemudian mencela-mencele, awalnya mendukung Anies Baswedan, tiba-tiba ikut pada Mulyono. Coba kita baca ini. Nih. Daftar kekalahan PKS di kandang sendiri Depok, Jabar hingga Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera PKS mengalami kekalahan di sejumlah daerah basis massa yang mereka pada Pilkada serentak 2029-2024 versi hitung cepat Quick Count. Beberapa daerah yang tak berhasil dimenangkan PKS diantaranya adalah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Ya, Depok, salah satu kekalahan PKS terjadi di Depok, suara pasangan Imam Budi Hartono Ririn Farabi Afiq kalah dengan pasangan Supien Suri Chandra dan Rahmansyah. Padahal Imam Budi ini kan petahana, wakilnya itu dari Partai Golkar. Seharusnya mereka menang begitu kan. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Inilah akibatnya, karma sendiri. Coba kita baca lagi ya. Setelah di Depok ya, ada di Depok. Salah satu kekalahan PKS terjadi, suara pasangan Imam. Terus kemudian ada lagi di Jawa Barat. PKS juga kalah telak di Pilgub Jawa Barat ya dengan lawan dari Deddy Mulyadi. Di DKI Jakarta sudah keok. Ini bagaimana respon PKS? Juru bicara begitu kan PKS Ahmad Mabruri menilai biasa saja jika jagoannya diusung PKS mengalami kekalahan versi hitung cepat di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Kota Depok dalam Pilkada serentak 2024 lantaran kekuasaan tak ada yang abadi. Wah, ya sekarang mau pikir idealis. Sekali-kalilah berpikir pragmatis, tapi jangan kebablasan loh begitu kan ya. Dan sekarang tidak ada abadi, jabatan tidak ada abadi ya. Saya hanya menjawab begitu kan. Kalau PKS mengatakan seperti itu artinya apa? Artinya PKS sudah tidak lagi yang menjadi kekuatan, ya tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Itu aja sih sebenarnya. Ya kalau sudah tidak dipilih oleh rakyat, kalah di situ artinya tidak dipercaya oleh rakyat. Rakyat sudah bosan dengan PKS ya. Jadi pendukung-pendukungnya ini gimana begitu kan? Artinya padahal anak-anak ABA ini punya kekuatan luar biasa. Ya mau bagaimana lagi? Tergantung dari situasi dan kondisi di mana PKS ya mau berlabuh kemana nantinya. Inilah hukumannya sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.